Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah nonton, yang sudah share, yang sudah like. Saya doakan semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan kemudahan dalam berurusan. Oke, masih di lingkungan dunia, di lingkungan dunia cara hidup. Masih ada kaitannya dengan konten saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita caranya menguasai tentang target ya. Oke, kemarin kita bahasnya masalah target itu, mengenali target. Nah, yang kedua ini bagaimana sih kita caranya menaklukkan target tersebut. Yang kedua ini kita harus memahami secara dalam produk yang akan kita jual atau sesuatu yang akan kita kerjakan. Karena kalau kita tidak tahu dengan apa yang mau kita kerjakan, terutama produknya, terutama bidang pekerjaan itu, kita tidak akan pernah yang namanya menemukan atau menentukan target. Nah, karena ya otomatis kita bakalan buang-buang waktu. Misalnya udah jelas kita nih menjual sepeda motor kan, nah, kita harus tahu nih motor nih kegunaannya untuk siapa. Terus kita tawarkan dengan anak-anak SD misalnya kan, atau misalnya dengan orang-orang yang maaf kata, misalnya orang yang memiliki keterbatasan, misalnya tidak bisa berjalan atau apa gitu. Nah, itu pertama produk. Sebenarnya kalau misalnya kita terjun ke dunia marketing, produk apapun yang bisa kita, produk apapun yang mau kita jual itu sebenarnya ada peluangnya. Kenapa sih bilang ada peluangnya? Sebab kita ini kan sebenarnya hidup ini kan tergantung yang di atas, ya enggak? Terkadang kita merasa pesimis kalau yang di atas berkehendak, nah bisa aja terjadi. Tapi walaupun hal itu kita alami tanpa ada campur tangan kita untuk melakukan sesuatu pun tidak juga akan bisa. Makanya teman-teman sebelum mencapai target, sebaiknya itu tadi pahami dulu barang yang mau kita jual, terus bagaimana situasi pekerjaan tempat kita bekerja atau situasi tempat kita melakukan usaha tersebut. Misalnya teman-teman jadi pengusaha, nah kenalin dulu produk yang mau teman-teman jual. Usaha teman-teman tuh lokasinya, tempatnya, sasarannya. Sama dengan teman-teman kerja di perusahaan yang bergerak di dunia marketing, misalnya jual sepeda motor. Nah, pahami dulu supaya itu tadi kita enggak buang waktu, enggak salah sasaran, dan merasa sia-sia. Nah, kalau kita udah kenal, misalnya nih, kalau kita bekerja di perusahaan, kita udah tahu dulu nih perusahaannya sehat, bonafit, terjamin, maka produk kita ketika kita mau menjual pun merasa aman. Karena apa? Kita sebagai penjual ini menjadi ujung tombak. Baik buruknya perusahaan kita nanti, orang tuh hanya tahunya kepada kita karena orang itu yang bertransaksi dengan kita. Yang kedua, produknya, perusahaan itu menjual produk apa? Misalnya produknya merek tertentu yang sudah terjamin. Nah, setidaknya memudahkan teman-teman juga untuk lebih cepat
berhasil mencapai target tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa tidak yakin dengan barangnya, ibaratnya kayak barang yang baru dikenal, belum pernah terbukti atau apa, misalnya tidak yakin, nah tinggal teman-teman tentukan pilihan, mau lanjut atau pindah ke produk lain, itu aja. Tapi kita bukan membandingkan nih, kita terfokus, terlepas dari teman-teman di bidang apapun, di situasi apapun, intinya saya menjelaskan tentang bagaimana mencapai target tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah kenal produk, sudah paham dengan perusahaan, maka akan timbul rasanya ketenangan. Ketika ketenangan itu sudah ada, otomatis target yang mau teman-teman capai tidak lagi istilahnya berbagi situasi, berbagi waktu dengan mikirkan tentang itu tadi, baik tentang bagaimana historis perusahaan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita masih mikirkan hal seperti itu, nah itu tadi saya bilang, lebih baik teman-teman tentukan pilihan mau lanjut atau bagaimana. Nah, karena ketika kita sudah berjalan, kita harus fokus kepada satu tujuan, yaitu target. Kalau urusan masalah perusahaan itu kan nanti urusan atasan lah. Nah, jadi otomatis kalau misalnya teman-teman udah paham, enak membuat sesuatu langkah supaya target itu tercapai. Yang jelas, sebaiknya menurut saya, ketika teman-teman pengen terjun ke dunia marketing, lihat historis, lihat pengalaman, lihat apa yang udah pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut, atau misalnya teman-teman ingin usaha, lihat situasi di situ, apakah pernah ada orang yang buka usaha seperti kita di tempat itu, bagaimana misalnya orang yang buka usaha yang sama di tempat itu dengan kita, ketika dia sekarang sudah tidak ada lagi, berarti kan timbul tanda tanya. Faktornya itu tadi, seperti yang video sebelum saya bilang, faktornya itu dari kita sendiri atau di luar. Nah, kalau di luar kan mungkin lingkungannya tidak cocok dengan tempat dia menjual produk tersebut. Misalnya contoh nih, teman-teman buka usaha toko alat-alat perikanan. Bukanya misalnya di daerah pegunungan, misalnya di daerah Bengkayang yang jauh dari laut misalnya, kan tidak mungkin orang sana mau beli pun mau dibawanya lagi ke pantai kan jauh misalnya. Nah itu seperti itu sebagai contoh kiasan. Nah jadi perlunya kita memahami sampai detail seperti itu tadi tujuannya, bukan berarti kita melawan takdir. Ya sebenarnya bukan dibilang takdir sih, ibaratnya kita melawan, bahasanya gini, kan kita ini yakin apapun usaha yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya kalau misalnya Tuhan berkehendak, tapi tidak juga istilahnya kita melawan takdir kan. Yang jelas-jelas kita manusia ini diberikan pikiran, diberikan otak untuk membuat suatu perancangan yang lebih baik, terus kita paksakan untuk membuat sesuatu yang kayaknya macam tidak masuk akal, kan tidak mungkin. Nah kalau teman-teman udah kenal, nah itu tadi gampang buatnya untuk mencapai suatu target. Karena gini, itulah saya pernah bilang, target ini sangat penting. Teman-teman ketika tamat sekolah, targetnya kan kuliah. Setelah kuliah itu ada lagi target, kawin, punya anak, punya istri, punya pekerjaan dan lain-lain. Nah ketika teman-teman kerja, punya target kerja, namanya harus menjual suatu produk atau menyukseskan pekerjaan itu sampai selesai. Misalnya bukan di marketing ya, misalnya kerja di bagian admin, minimal harus menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Nah saat situasi teman-teman kerja pun udah ditarget, teman-teman ada target lagi.
Namanya apa? Targetnya itu minimal teman-teman punya aset. Ya enggak mungkin lah bertahun-tahun kerja tidak punya target. Misalnya pengen beli pengen beli itu, pengen beli ini kan. Begitu juga setelah teman-teman udah menjalani pekerjaan itu punya target yang kapan aku harus nikah, kapan aku harus punya anak. Makanya kalau teman-teman benci menghindar dari target itu salah. Di dunia ini kita semuanya punya target. Sampai ibadah pun kita punya target. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia pekerjaan di dunia marketing seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kalau di bidang pekerjaan di bidang kehidupan lain saya kurang paham. Bukan kurang paham ya, di luar jalur yang pokok itu mau kita bahas di channel inilah. Nah, oke. Mungkin paham, mungkin sedikit paham lah apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerapkan, bisa bermanfaat buat kehidupan teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dulu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah berikan masukan. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan dalam urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.